Saudaraku sekalian, setiap orang Kristen harus mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru merupakan satu pokok pengajaran, satu kebenaran yang Alkitab catat. Membahas kelahiran baru, saudara, kita perlu waktu yang panjang. Tetapi saya telah menyampaikan kepada saudara baru-baru ini ciri-ciri dari seorang yang telah mengalami kelahiran baru. Dan sekarang kita belajar ciri yang kelima. Seorang yang benar-benar mengalami kelahiran baru akan makin menghayati keberadaannya yang bukan berasal dari dunia ini. Dengan demikian, saudaraku sekalian, orang yang benar-benar telah mengalami kelahiran baru, itu memiliki jiwa musafir. Memiliki jiwa musafir. Mari kita bersama-sama melihat dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 8. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, dilahirkan dari air dan roh. Roh di sini tentu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau air di sini maksudnya adalah baptisan. Tetapi bukan teknisnya. Bukan teknis baptisan. Teknis baptisan walaupun penting, tetapi tidak menyelamatkan. Yang penting adalah esensinya. Kalau seseorang memberi diri dibaptis, ia harus mengerti esensi atau inti dari baptisan itu. Makna dari baptisan tersebut. Maksud dari baptisan tersebut. Maksud baptisan tersebut adalah penguburan manusia lama. Seluruh filosofi hidup harus dikuburkan. Seluruh gaya hidup dan cara hidup harus dikuburkan. Lalu belajar hidup yang baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan agar orang yang diutus Tuhan menjadikan semua bangsa murid. Baptis mereka, lalu ajar mereka. Baptisan lambang kematian. Setelah dibaptis, ia harus mau diajar bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, dilahirkan oleh roh, itu berarti pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh air, berarti kesediaan seseorang untuk mentaati Tuhan. Untuk mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau saudara tidak tahu apa yang Tuhan ajarkan, saudara binasa. Yang tahu saja belum tentu melakukan. Apalagi yang tidak tahu, pasti binasa. Sebab dia tidak melakukan. Nah, di sini kita juga mengerti mengapa Tuhan mengatakan kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat berarti berbalik. Dan kesediaan kita berbalik ditunjukkan dengan baptisan. Lalu menjadi seperti anak kecil, artinya menjadi seorang yang efektif dididik, efektif dibentuk. Seperti anak usia 7-14 tahun. Yang dalam bahasa Yunaninya paidion. Ini usia efektif seseorang dididik. Berapapun umur kita, kita harus memiliki kerendahan hati untuk diajar. Mau belajar dan melakukan apa yang diajarkan tersebut. Dan ini hal yang mutlak, absolut.
Harus kita alami. Kalau tidak akan masuk kerajaan surga. Ayat berikutnya, Pak. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, apa yang kita lakukan hari ini, itu dorongan dari daging. Dari apa yang kita warisi dari orang tua dan nenek moyang kita. Yang kita serap dari lingkungan kita yang mempengaruhi kita. Dari daging. Nah, sekarang Tuhan memberikan kepada kita rohnya. Tuhan mewariskan kepada kita DNA-nya. Kita diberi kesanggupan untuk melakukan kehendaknya. Yaitu kuasa. Kita diperanakkan oleh Allah. Begitulah. Dikatakan dalam Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 13. Yang dilahirkan dari daging ada daging. Tetapi yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Diharapkan, dikehendaki. Agar tindakan-tindakan, keputusan dan seluruh perilaku kita didorong oleh kehendak roh Tuhan. Ayat berikutnya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Ya, terus? Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kamu tidak tahu kemana angin itu pergi. Dan kamu juga tidak tahu dari mana kamu datang. Tetapi kami, ayat-ayat berikut menunjukkan kami tahu dari mana kami datang dan kemana kami pergi. Orang yang dilahirkan baru, saudaraku, dan bertumbuh dalam kehidupan imannya secara benar, akan makin menghayati bahwa ia bukan berasal dari dunia ini. Jiwa musafirnya itu akan makin kuat terbangun. Nah, orang-orang seperti ini dihisapkan atau digolongkan Tuhan sebagai bukan berasal dari dunia. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Kira-kira kalau sekarang saudara berhadapan dengan Tuhan, atau kalau seandainya saudara duduk di samping Tuhan Yesus, pantaskah saudara digolongkan sebagai orang yang bukan berasal dari dunia ini? Kalau saudara bertemu dengan Tuhan, atau saudara duduk di samping Tuhan, kira-kira saudara pantas enggak jadi orang yang digolongkan, dikategorikan sebagai bukan berasal dari dunia ini? Pertanyaan ini bisa terjawab kalau saudara jujur melihat cara hidup saudara setiap hari. Bagaimana saudara menggulirkan hidup saudara setiap hari? Orang yang mengalami kelahiran baru dan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman secara benar, itu akan menghayati bahwa ia bukan berasal dari dunia ini. Naluriah musafirnya itu akan bertumbuh dan berkembang. Dan inilah yang harus saudara-saudara sekalian kembangkan. Sebab kalau tidak, saudara tidak akan dikenal Tuhan. Percuma menjadi orang Kristen. Percuma ke gereja. Yang akhirnya tidak digolongkan sebagai berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari bumi. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami. Saya merasa, saudaraku, dari apa yang saya renungkan ya, sebagian besar jemaat belum memiliki penghayatan itu. Belum. Sebagian besar jemaat belum memiliki penghayatan ini. Tuhan di dalam kesabarannya memberikan saudara kesempatan untuk merubah diri. Kalau tidak, saudara akan menyesal. Dan penyesalan saudara tidak akan bisa digambarkan dengan apapun kecuali dengan ratap tangis dan gertak gigi. Gereja harus punya perasaan krisis, sense of crisis terhadap kenyataan ini.
Dan saudara juga harus menyadari keadaan yang mengerikan tersebut dan mau bertobat. Apa sih ruginya bertobat? Apa sih ruginya memfokuskan diri pada Tuhan? Apa sih ruginya kita menjadi lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan? Yang itu menjadi pemicu saudara mengalami kelahiran baru dan menumbuhkan naluri kemusafiran saudara. Yohanes 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bagian dari doa Tuhan Yesus. Ya. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, kalau firman yang disampaikan itu bukan firman Tuhan Yesus yang murni, maka tidak ada resistensi dunia sekitar kepada saudara. Saudara pun tidak merasa di-reject. Saudara pun akan tetap merasa cocok dengan dunia. Tetapi kalau firman Tuhan yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kitab Perjanjian Baru ini, ya, diajarkan kepada saudara, diperdengarkan kepada saudara, saudara menyerap firman Tuhan itu terus menerus, dan itu merupakan satu proses pembaharuan pikiran yang akhirnya keberhasilan umum yang kita mau capai, sukses karir, sukses studi, sukses berumah tangga, sukses bisnis, kesehatan, tubuh yang baik, kita raih untuk kepentingan Tuhan, bukan sebagai tujuan utama. Dan kalau filosofi hidup saudara berubah oleh firman kebenaran tersebut, saudara akan merasa berbeda dengan lingkungan saudara, bahkan dengan saudara kandung, atau bahkan dengan orang tua. Alkitab berkata, musuh orang adalah seisi rumahnya. Bagaimana tidak berbenturan, bagaimana tidak friksi, bagaimana tidak berbenturan, saudaraku. Sebab saudara memiliki fokus hidup, sudah bukan hanya masa depan, tetapi kekekalan. Saudara akan merasa di-reject, merasa ditolak nanti. Kalau itu firman yang murni. Kalau tidak, saudara hanya jadi orang Kristen yang baik-baik, yang sebenarnya pada dasarnya tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Dan orang Kristen seperti ini binasa. Binasa. Mungkin saudara berkata, memangnya Pak Eras yang menentukan kita selamat, tidak selamat? Tidak. Yang menentukan Alkitab. Apakah Anda yakin Anda pasti dikenal Tuhan? Kalau saudara jawab amin, saya tanya lagi, apa alasan saudara bahwa saudara pasti dikenal oleh Tuhan? Karena percaya. Apakah saudara menunjukkan dan ada ekspresi dari percaya itu? Kalau saudara betul-betul punya iman, saudara harus ikuti iman Abraham. Abraham itu memiliki naluri musafir yang luar biasa. Dia keluar Ur Kasdim itu bukan cari apa-apa. Cuman cari negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Tidak ada duniawinya sama sekali. Tidak ada duniawinya sama sekali. Rohani sepenuhnya. Hari ini kita melihat ada banyak orang Kristen yang terus terang ya, duniawi. Memang santun, baik, sopan, tapi duniawi. Kalau orang jadi rohani bukan berarti lalu ke gereja tiap hari ya. Kalau dulu saya ketemu orang ke gereja tiap hari, saya acungin jempol. Tapi sekarang kalau ada orang ke gereja tiap hari, kecuali full timer ya, saya curigai. Kalau kamu Kristen yang baik, pasti kamu Kristen yang jaga rumah tangga juga. Kamu mesti kerja keras. Tidak tiap hari ke gereja ya. Saudara, jadi rohani itu bukan berarti tidak menikmati hidup. Kalau saudara bisa mengembangkan naluri musafir ini, bahwa saudara dan saya bukan berasal dari dunia ini. Tahu nggak ciri-ciri yang paling jelas? Anda makan apa saja enak. Anda tidur di mana saja nyenyak. Dipuji, senyum. Dihina, senyum. Saudara jadi orang yang benar-benar merdeka. Dan yang paling menonjol, pengen tahu. Kalau orang betul-betul menghayati dia bukan berasal dari dunia ini. Senang mati.
Tapi nggak pengen mati, karena mau kerja keras dulu buat Tuhan. Kalau mati, keindahan. Kalau mati masih bukan keindahan, itu masih merupakan misteri yang menakutkan. Lalu apa artinya Tuhan Yesus mati di kayu salib? Di mana letak keyakinan saudara-saudara pasti menerima kemuliaan? Bagaimana kita bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut? Oke, baca terus Pak, ayat berikut, 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, tentu orang-orang yang bisa melindungi dirinya sendiri. Saudara tidak bisa menerima perlindungan Tuhan kalau saudara memang tidak mau dilindungi atau tidak bisa melindungi diri sendiri. Bagaimana Tuhan mau melindungi saudara kalau saudara lebih betah nonton TV daripada berdoa? Saya tidak katakan saudara berdoa berjam-jam. Tapi kalau di depan layar kaca bisa 3 jam, 30 menit tidak bisa untuk duduk diam di kaki Tuhan, ya berarti saudara tidak hormat kepada Tuhan. Bisa tarik koran, baca 1 jam, 2 jam. Renungan 15 menit saja tidak mau. Kenapa ya kalau pergi ke gedung bioskop lebih gampang daripada ke gereja? Kalau minggu sih, ya ke gereja mau tidak mau lah setor muka. Tapi kalau pertengahan minggu kebaktian tematik misalnya, buat apa sih belajar tema-tema begini? Tuh, tidak datang. Kalau dibayar 500.000 untuk datang, mungkin dia mempertimbangkan. Kalau dibayar 5 juta untuk datang, biar banjir dia berenang. Nah, firman kebenaran sudah hargai berapa? Setelah alasan sibuk, silahkan. Tetapi alasan itu tidak diterima sama sekali oleh Tuhan. Kalau tadi saya katakan saya meragukan loh. Sebagian besar jemaat ini. Belum. Ya, saya ragukan. Apakah seluruh jemaat sudah menghayati bahwa ia bukan berasal dari dunia ini? Sebagian besar belum. Dari cara saudara menyanyi, menyembah Tuhan, pada waktu mempercakapkan kebenaran firman Tuhan, cara saudara berdoa, itu bahasa. Apakah saudara sungguh-sungguh telah masuk wilayah ini? Nah, Bapak Ibu yang masih berkesempatan untuk selamat, jangan sia-siakan firman ini. Jangan tidak bertobat. Saudara sudah puluhan tahun hidup dalam keduniawian. Kalau saudara tidak bertobat mulai sekarang, saudara tidak akan sempat diselamatkan. Saudara binasa. Saudara pasti menyesal. Dan penyesalan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kecuali dengan ratap tangis dan gertak gigi. Itu mengerikan. Dan saudara yang punya nurani yang bersih, mengerti. Khotbah ini tidak ada vested interest apa-apa. Cuman supaya saudara bertobat. Ya, terlindungi dari yang jahat artinya, saudaraku, terlindungi dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, kalau saudara ke gereja ini, saudara harus berlindung dari yang jahat melalui firman, karena firman itu pedang roh. Kita ke gereja itu bukan supaya usaha kita diberkati, anak-anak kita sukses dalam studi dan karirnya. Kita ke gereja ini bukan supaya kita dapat kesehatan. Orang Kristen yang benar, yang menghayati dirinya anak Tuhan, itu yakin benar bahwa Tuhan pasti memberkati. Tubuh sehat, anak sukses dalam karir studi, usaha kita bagus, rumah tangga kita bahagia. Itu bukan tujuan kita mencari Tuhan. Itu akibat atau dampak karena kita mencari Tuhan. Amin. Itu dampak kita mencari Tuhan. Kalau kita menjadi warga kerajaan surga yang baik, Tuhan pasti memberkati saudara. Nah, situasi di mana jemaat datang ke gereja untuk mendapatkan solusi dari problem-problem tersebut, disambut oleh tokoh-tokoh dan sosok-sosok tertentu yang mengesankan bahwa doanya berkuasa, bahwa dirinya orang suci, dirinya bisa jadi pengantara antara Allah dan manusia, dan bisa membuat orang diberkati. Dan itu menyesatkan saudara.
Mestinya saudara jadi anak Tuhan yang baik. Tanpa doa siapapun, Anda diberkati Tuhan. Nah, kalau saudara ke gereja ini, buka mata, jiwa, buka telinga, jiwa, buka telinga fisik kita untuk mendengar firman. Apa yang Tuhan kehendaki harus kita lakukan. Apa yang Tuhan mau harus kita perbuat. Dan kalau kita tahu kehendak Tuhan dan kita melakukannya, Tuhan pasti memberkati saudara. Dan saya rindu anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda juga sudah mulai menghayati hal ini. Bisa. Kalau kalian sudah bisa menghayati hal ini, kamu tidak gampang jatuh cinta. Tidak gampang kamu jatuh cinta ke orang sembarangan. Tidak gampang. Tidak gampang pilih jodoh. Lebih baik kamu tidak menikah daripada menikah menyengsarakan hidupmu dan merenggut kemanusiaanmu. Waktu remaja begitu lincah, girang, begitu nikah, habis. Semua keceriaan hidupnya habis. Ketemu laki-laki yang tidak benar. Ada itu acara-acara TV yang menjodohkan itu. Anda pilih jodoh itu bukan seperti beli kucing dalam karung loh. Harus Anda kenali bulan ke bulan, tahun ke tahun loh. Apakah ini layak dipanggil papi anak-anakku atau sapi? Kalau ketemu sekali dua kali mah tidak jaminan, kecuali ada Tuhan yang Maha tahu. Dan kalau anak-anak belum memahami apa yang saya katakan karena terlalu tinggi mungkin, orang tua yang memberikan contoh. Hidup orang tua yang menjelaskan itu kepada anak-anak. Supaya filosofi orang tua itu terimpartasi kepada anak-anak. Ayat berikutnya Pak. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, saudara. Musafir, naluri musafir harus dikembangkan ini. Ini tidak mudah, tidak mudah, sangat sulit. Saya katakan ini berdasarkan pengalaman saya melihat kehidupan orang dan juga melihat diri saya sendiri. Betapa sulitnya memindahkan hati kita dalam kerajaan Bapa di surga itu. Betapa sulitnya. Sulit bukan berarti tidak bisa. Sulit memang, tapi bisa. Dan pelayanan dalam gereja ini harus memfokuskan saudara untuk itu. Soal masalah-masalah hidup selesaikan dengan tanggung jawab di luar gereja, bukan di dalam gereja. Selesaikan masalah-masalah hidup saudara di luar gereja, bukan di dalam gereja. Saudara belum punya anak, saudara belum punya jodoh, ekonomi saudara berat, rumah tangga saudara berat, selesaikan dengan tanggung jawab di luar gereja ini. Menghadapi suami yang jahat, jangan banyak ngomong. Tunjukkan kelakuan yang baik. Jangan dilawan, tetap dikasihi dan didoakan. Menghadapi masalah ekonomi, mulai hemat. Kerja keras. Jangan belanja yang tidak perlu dibeli. Untuk sehat, jaga kesehatan. Saudara pasti diberkati Tuhan. Di sini saudara ketemu Tuhan untuk mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Di luar gereja ini saudara pasti diberkati, disertai Tuhan. Di sini Anda berdamai dengan Tuhan. Berdamai juga bukan dalam rangka supaya kebutuhan jasmani terpenuhi, tapi supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan agar kita dilayakkan masuk kerajaan surga. Oleh sebab itu mendahulukan kerajaan Allah tidak boleh dipahami keliru. Hari ini banyak orang yang salah memahami apa yang dimaksud dengan mendahulukan kerajaan Allah. Ada orang-orang yang hari Minggu diajak familinya ke pesta perkawinan berkata, "Enggak, nanti aja pulang dari gereja. Saya mau mendahulukan kerajaan Allah dulu." Bagus, saudara. Tapi kalau cuma ke gereja dan merasa sudah mendahulukan kerajaan Allah, sesat ya. Dan iblis pintar sekali buat sesat orang-orang seperti ini. Sudah merasa mendahulukan kerajaan Allah.
Hari Minggu toko tutup supaya saya bisa ke gereja, mendahulukan kerajaan Allah. Bagus. Tapi kalau hanya ke gereja dia pikir sudah mendahulukan kerajaan Allah, itu keterdikan setan itu berhasil menipu dia. Mendahulukan kerajaan Allah itu mengubah sikap hati, Pak. Bukan cuma ke gereja sikap hati yang gak berubah. Apalagi kalau mendengar kesaksian puji Tuhan, saudara. Sejak saya tutup toko hari Minggu, Senin sampai Sabtu, waduh, kangkaunya lebih menjanjikan, saudara. Saya bukan tidak percaya hal itu bisa terjadi. Tapi itu menunjukkan kesaksian orang Kristen yang kanak-kanak. Dia pikir Tuhan itu bisa diajak berdagang begitu loh. Tuhan senang nih kita ke gereja hari Minggu. Tuhan senang ya. Makanya Tuhan berkati Senin sampai Sabtu bisnisku. Kok miskin sekali, kok rendah sekali Tuhan saudara pandang. Kalau Minggu kita ke gereja itu, karena kita mau mengenal Tuhan. Sikap hati kita diubah. Arah hati hidup kita diubah. Tujuan hidup kita diubah. Itu maksudnya. Kalau nggak diubah, buat apa ke gereja? Sebaliknya ada orang-orang yang harus buka toko hari Minggu. Kenapa? Sebab ia ada di tempat wisata. Yang ramai hanya Sabtu Minggu. Saya sarankan dia buka hari Minggu. Gak ke gereja. Nggak usah ke gereja hari Minggu. Nanti di pertengahan minggu baru ke gereja. Salah nggak, Pak? Nggak. Saya jamin nggak. Karena buka toko pun juga ibadah. Amin. Kecuali saudara bisa ke gereja. Mestinya toko ditutup. Anda tetap buka. Nah itu kurang ajar. Saudara mengerti maksud saya? Kalau saudara misalnya seorang dokter. Harus praktek hari Minggu. Saudara berkata, wah saya nggak mau praktek. Saya harus ke gereja dulu mendahulukan kerajaan Allah. Merawat pasien juga mendahulukan kerajaan Allah. Itu pelayanan juga. Kecuali saudara bisa ke gereja hari Minggu. Sengaja nggak gereja. Nah itu yang salah. Ada orang dengan bangganya berkata, Pak saya nggak terima kerjaan itu. Sampai saya nganggur 3 bulan nih Pak. Saya belain Pak. Kenapa? Habis hari Minggu kerja. Tuh salah kan? Terima saja pekerjaan itu. Karena memang hari Minggu harus buka usaha. Kebaktianlah hari yang lain. Sambil mencari peluang ada pekerjaan di mana hari Minggu bisa tidak ke gereja. Bagaimana hari Minggu bisa ke gereja tidak kerja maksud saya. Jangan cari pekerjaan yang hari Minggu tidak bisa ke gereja. Kalau tidak ada, ya udah itu dilakukan. Nggak masalah. Yang penting sikap hati diubah. Tuh lihat bagaimana liciknya setan menipu orang. Nutup toko ke gereja hari Minggu, ya. Dibelain dan tidak datang ke kawinan saudara. Ke gereja baru pulangnya datang ke saudara yang menikah tadi. Wah kelihatannya setia ya. Tuhan menghendaki lebih dari itu. Bukan ke gerejanya. Sikap hatinya yang diubah. Saya tanya sekarang. Saudara tiap minggu ke gereja kan? Sikap hati saudara sudah berubah nggak? Bukan hanya memiliki pandangan ke depan. Bagaimana mempersiapkan masa depan kita. Tapi mempersiapkan kekekalan. Setan juga pintar tuh. Ngajak orang kerja rajin giat. Demi masa depan. Tapi jangan singgung kekekalan. Kurang ajar kan? Penipuan-penipuan seperti ini telah sukses membunuh banyak orang. Saudara saya beritahu. Jangan terkecoh. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 saudaraku. Ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kami tidak memperhatikan. Teks bahasa aslinya kata memperhatikan di situ adalah skoponton. Skoponton. Dari akar kata skopeo. Skopeo artinya to take aim at. Mengambil arah atau tujuan. Mengambil arah atau tujuan.
Jadi untuk apa segala kegiatan-kegiatan rohani kita, saudaraku, kalau hati kita tidak makin tertuju kepada kerajaan Bapa di surga? Saya mau tanya saudara, yakin bahwa semua pendeta kalau mati masuk surga? Tidak. Yakin kalau semua aktivis kalau mati masuk surga? Apalagi. Yakin semua jemaat kalau mati masuk surga? Apalagi. Pertanyaan, seandainya semua kita mati sekarang ini, apakah semua masuk surga? Kalau saudara semua ini mati saat ini, yakin masuk surga semua? Ada yang masuk surga? Ada yang masuk surga? Ada yang masuk neraka? Nah, siapa yang masuk neraka? Coba, kalau yang merasa begitu tolong angkat tangan. Pasti tidak ada. Mungkin ada yang menjawab surga. Siapa yang mati yakin masuk surga? Pasti ada ini, pasti ada nih. Saya yakin Pak, yakin surga. Dengan ucapan mulutmu yakin itu, kamu pasti masuk surga? Yakin Pak. Kenapa? Yakin aja. Apakah keyakinan itu menyelamatkan saudara? Keyakinan atau iman itu menyelamatkan, tapi iman yang benar. Imannya Abraham. Abraham itu punya iman luar biasa. Ibrani 11 ayat 8. Kalau kita jadi anak-anak rohani Abraham, ya harus punya iman seperti imannya Abraham. Mari Pak. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Seolah-olah di suatu tanah asing. Terus? Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Imannya Abraham itu begini nih. Dan saya menawarkan saudara iman seperti ini. Tuhan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Itu jiwa musafirnya hebat. Ini tidak membuat kita jadi miskin. Paulus berkata, kami memiliki barang-barang dunia seolah-olah tidak memilikinya. Betul? Hatinya tidak terikat di situ. Wah, ini ngelatih saudara untuk itu tidak mudah. Ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Abraham saja sudah punya jiwa musafir. Nah, kalau kita ngaku orang beriman seperti Abraham, harus punya jiwa musafir. Ini tidak membuat saudara makan kurang enak atau tidur kurang nyenyak. Justru sebaliknya. Ya, oke, terus. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya. Terus? Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tidak ada cara lain untuk menjadikan saudara orang Kristen yang rohani selain ini. Mengerti firman Tuhan ini dan mengenakannya dalam hidup. Saudara masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Komitmen itu harus saudara miliki, bukan hanya pada waktu di gereja. Karena di gereja saudara dikondisi untuk mengambil keputusan yang positif, yang baik-baik. Tapi di luar itu hidup saudara pasti kembali rusak. Kalau tidak punya komitmen yang bulat. Bangun pagi bikin misbah doa.
pada jam kebaktian gereja, datang ke gereja. Jangan tiap hari. Anda mesti ngurus keluarga dan usaha. Ada kebaktian tematik, datang. Tema ini aku mau belajar. Suara kebenaran, aku mau belajar, mendengar. Aku harus sediakan waktu untuk membaca Alkitab. Nah, komitmen-komitmen itulah yang akan menjadi pemicu saudara mengalami proses kelahiran baru yang benar. Saudara punya hati akan diubah. Arah hidup saudara akan diubah. Dan saudara tidak akan pernah menyesal mengikuti firman ini.